Halo teman-teman, Mary datang lagi nih dengan video mengenai isu ekonomi yang akan dijadikan ulasan bulanan. Kali ini Mary akan membahas topik menarik nih, yaitu tarif Trump dan dampaknya bagi ekonomi Indonesia dalam sudut pandang mahasiswa ekonomi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menggemparkan dunia dengan kebijakan perdagangannya yang agresif. Kali ini tarif impor menjadi senjatanya dan negara kita Indonesia jadi salah satu negara yang terkena imbasnya. Trump memberlakukan tarif resiprokal terhadap puluhan negara, termasuk Indonesia loh, sebesar 32%. Artinya produk kita yang masuk ke pasar Amerika dikenai biaya tambahan dan itu memukul langsung sektor ekspor kita. Industri padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, dan sawit yang jadi tulang punggung ekspor di negara kita Indonesia langsung tertekan. Kenapa? Banyak dari industri ini bergantung pada pasar Amerika Serikat dan saat biaya masuk naik, daya saing produk kita langsung anjlok. Sebagai mahasiswa ekonomi, Mary melihat ini sebagai bentuk economic nationalism. Kebijakan proteksionis yang ekstrim demi melindungi pasar dalam negeri Amerika Serikat. Tapi efeknya, ketidakpastian global melonjak, investor panik, dan pasar saham bergejolak. Sempat ada euforia pasar ketika Trump mengumumkan jeda 90 hari untuk sebagian besar negara-negara. Tapi Cina justru dikenai tarif lebih tinggi, hingga sampai 125% loh. Dan ini memperuncing ketegangan antara dua raksasa ekonomi dunia, yaitu Amerika dan Tiongkok. Lalu bagaimana dengan negara kita Indonesia? Negara Indonesia memang dapat jeda 90 hari dari tarif tinggi. Tapi itu bukan solusi jangka panjang. Trump sudah memberi sinyal siapa yang membalas akan langsung dikenakan tarif lebih tinggi. Kondisi ini yang bikin ekspor negara kita Indonesia semakin rapuh. Menurut Mary, Indonesia perlu merespon dengan 3 hal. Yang pertama yaitu dengan diversifikasi pasar ekspor. Jangan terlalu bergantung pada negara Amerika Serikat. Dan yang kedua, mendorong industri lokal naik kelas, lebih inovatif dan lebih efisien. Dan yang terakhir yaitu dengan memanfaatkan perjanjian dagang regional seperti RCEP atau Regional Comprehensive Economic Partnership untuk cari celah pasar baru. Sebagai mahasiswa ekonomi, kita bisa belajar banyak nih dari kasus ini. Pentingnya diplomasi ekonomi, diversifikasi pasar, dan memperkuat industri dalam negeri menjadi pelajaran besar. Dan ya, semoga pemerintah cepat tanggap sebelum efek dominonya makin luas. Kebijakan Trump memang keras, bahkan bisa dibilang semena-mena. Tapi justru di tengah tekanan seperti inilah, kebijakan ekonomi Indonesia diuji. Apakah negara Indonesia bisa bertahan dan justru tumbuh dari tekanan ini? Sebagai mahasiswa ekonomi, Mary percaya ketahanan ekonomi bukan soal menghindari tekanan, tapi soal bagaimana kita meresponnya. Sekian dari Mary, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye!